Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Salam. Shalom anak muda semuanya, selamat malam minggu. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Arliani Ginting dalam acara kita Cakap-Cakap tentang Tuhan, di mana malam hari ini kita punya tema Love is giving, sharing, and sacrifice. Wow, tema kita hari ini luar biasa, di mana kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih arti kasih yang sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah menjaga kami, memberkati kami dan memberikan segala yang terbaik bagi kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan sharing di tempat ini Tuhan, biar apa yang kami bagikan, apa yang kami sampaikan Tuhan boleh memberkati banyak orang Tuhan, dan juga biar pelayanan kami Tuhan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin, haleluya. Nah, hari ini tema kita adalah Love is giving, sharing, and sacrifice. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan cari tahu dulu apa sih arti dari cinta itu. Apa sih arti cinta? Kasih itu apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada saya rangkum dari berbagai sumber. Cinta atau kasih itu adalah suatu emosi atau perasaan positif, yaitu kebaikan, belas kasih, kemurahan, kasih sayang yang terdapat di dalam diri manusia yang ditujukan kepada manusia lain atau objek lain yang ada di sekitarnya. Jadi itu adalah pengertian dari kasih. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa kasih itu mengatakan bahwa kasih itu adalah suatu aktivitas manusia terhadap objek lain
di sekitarnya yang dilakukan dalam bentuk empati, kasih sayang, perhatian, membantu, mengorbankan diri, dan memenuhi permintaan objek tersebut. Jadi intinya kalau di sini saya lihat bahwa kasih itu adalah segala sesuatu yang baik, melakukan segala sesuatu yang baik. Makanya kalau orang punya kasih, kalau orang punya cinta, pasti hal yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kalau orang yang punya kasih. Nah, dan juga inti dari kasih itu adalah mau berbagi gitu loh, nggak hidup untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan pengertian kasih atau cinta dari berbagai narasumber yang saya simpulkan. Nah, untuk dari Alkitab sendiri, kasih itu apa sih sebenarnya? Pengertian kasih itu menurut Alkitab apa ya kira-kira? Nah, kita lihat lagi lebih lanjut. Kita boleh baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 supaya kita mengerti kalau pendapat manusia, pendapat orang lain atau mungkin pendapat kita sendiri tentang kasih itu kan tadi saya sudah sampaikan, dan berbeda-beda gitu loh pendapat setiap orang tentang kasih ya. Karena di dalam kasih itu dia ada perasaannya, ada emosi. Nah, seperti itu. Tapi kalau Alkitab sendiri berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Begitu indah arti kasih itu kalau menurut Alkitab. Nah, mungkin kalau secara pengertian secara ilmiah ya, kasih itu ya seperti saya bilang tadi, pengertiannya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah baik gitu loh. Segala sesuatunya baik kalau kita punya kasih. Dan Alkitab lebih jelas lagi mengatakan bahwa kasih itu dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan tadi disebutkan juga bahwa dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Maksudnya di dalam kasih itu dia tidak apakah istilah yang kemarin kita bilang itu Kak, SMS ya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, di dalam kasih tidak seperti itu. Justru kalau kasih itu kita berduka bersama dengan orang yang berduka cita. Kita bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Dan tadi juga disebutkan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau kita punya kasih, kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri gitu loh, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, dan juga kalau kita belajar tentang kasih yang sebenarnya itu, kita bisa belajar dari apa yang Bapa lakukan kepada kita gitu loh. Dimana disebutkan di kitab Yohanes 3 ayat 16, mungkin semua kita sudah hafal ayat ini ya, hafal mati karena kan mungkin setiap Natal kita pasti baca ayat ini, di mana disebutkan situ bahwa karena begitu besar kasih Allah gitu loh akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita gitu loh. Kenapa? Supaya setiap kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak punya lagi jembatan untuk kita bisa sampai kepada Bapa gitu loh. Nah, tapi karena Bapa itu begitu mengasihi kita, sehingga Bapa yang cuma punya satu-satunya putra yaitu Yesus Kristus, Dia relakan buat kita datang ke dunia gitu loh. Supaya apa? Supaya kita semua beroleh keselamatan, supaya kita semua boleh punya hubungan kembali dengan Bapa. Karena melalui Yesuslah kita punya Yesus itu menjadi jembatan bagi kita untuk kita bisa sampai kembali kepada Bapa. Nah, itu bukti dari kasih Bapa kepada kita semuanya. Nah, dari sini kita belajar dari Yesus, kita belajar tentang arti kasih yang sebenarnya gitu loh. Karena dari Yesus kan datang ke dunia, dia hidup
dia hidup berada di dunia bersama-sama dengan kita seperti sekarang ini gitu loh. Pas zaman dulu kan bersama dengan murid-muridnya. Nah Yesus pernah ada di dalam dunia ini gitu loh, hidup seperti kita adanya. Nah dari Yesus kita belajar gitu loh, tentang arti kasih itu yang sebenarnya. Nah saya juga dapat rema ini sebenarnya sudah lama, dari tahun 2018 akhir ya, Desember tahun 2018 saya dapat rema ini bahwa love is giving, sharing and sacrifice. Awalnya saya nggak paham gitu loh, saya nggak ngerti apa sih maksudnya gitu loh, kenapa sih kasih itu begitu komplitnya gitu loh, giving ya kan, sharing and sacrifice gitu. Kenapa sih Tuhan nggak cukup memberi aja atau berbagi aja gitu loh? Kenapa sampai ada lagi sacrifice-nya gitu loh? Harus ada pengorbanan juga gitu. Nah, tapi perlahan-lahan saya pelajari dan juga Tuhan kasih hikmat sampai saya memahami benar gitu loh, bahwa memang kesempurnaan dari kasih itu adalah pengorbanan gitu loh. Berkorban itu adalah kesempurnaan dari kasih itu. Nah, dari Yesus saya belajar, kita semua boleh belajar tentang apa arti kasih yang sebenarnya. Nah, sewaktu Yesus hidup di dunia gitu loh, apa yang Yesus punya dia berikan gitu loh bagi umat manusia, bukan hanya bagi murid-muridnya. Nah di sini yang pertama tadi kan giving itu memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Tidak mungkin orang mengasihi tanpa memberi. Nah kenapa? Karena kalau kita katakan kita mengasihi, kita pasti akan selalu berusaha untuk menyenangkan orang yang kita kasihi. Benar nggak? Coba anak-anak muda atau mungkin bapak ibu yang ada di rumah, kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Even itu mungkin saudara kita, adik kita, teman kita, orang tua kita, atau mungkin pasangan kita. Kalau kita katakan kita mengasihi, kita pasti akan memberi itu loh. Dan biasanya kalau kita mengasihi, kita memberi bukan memberi yang seadanya, tapi kita memberi yang terbaik gitu loh. Kenapa? Karena itu adalah untuk orang yang kita kasihi. Jadi kasih itu membuat kita punya kekuatan dan kemampuan untuk memberi yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Nah Yesus juga seperti itu. Waktu Yesus hidup di dunia bersama dengan murid-muridnya, Yesus memberi apa yang dia punya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang dia temui, bagi murid-muridnya. Apa yang Yesus punya? Yesus punya kasih, dia memberi kasih. Yesus punya kemurahan, dia bermurah hati. Yesus punya belas kasihan, dia berbelas kasihan. Nah, salah satu bukti belas kasihan Yesus yaitu suatu Yesus lagi sedang berkhotbah kepada 5.000 orang laki-laki, dan suatu hari sudah malam, ya kan? Di situ diceritakan bahwa hari sudah malam, dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menyediakan makanan bagi orang-orang yang mendengarkan khotbah tersebut. Tapi murid-muridnya bilang bahwa mereka tidak punya makanan. Tapi karena Yesus punya belas kasihan, akhirnya dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, apalagi Yesus punya kuasa. Dia mengusir setan, ya kan? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, itu semua Yesus berikan gitu loh. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia berikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah kasih yang Yesus berikan bagi kita semua untuk kita bisa teladani. Di mana kita belajar bahwa kalau kita memiliki sesuatu dan orang butuh apa yang kita miliki, kita juga harus belajar untuk melepaskan apa yang kita miliki. Nah, bisa kita buka di kitab Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama ayatnya. Amsal 3 ayat 27. Di sini disebutkan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain, jangan kita menahannya gitu loh. Istilahnya kan gini,
waktu dulu saya susah, dia nggak mau nolong saya. Masa sekarang dia susah, saya mau tolong dia. Jangan seperti itu. Nah, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, hal yang baik yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan gitu loh. Hal yang baik yang bisa kita berikan saat ini, kita berikan gitu loh. Apapun yang kita punya, yang bisa kita berikan bagi orang lain, belajarlah untuk memberikannya kepada orang lain. Jangan menahannya gitu loh. Karena Alkitab mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Kapanpun kita bisa untuk melakukannya gitu loh. Nah, selanjutnya kita bisa buka di Lukas 6 ayat 38. Di kitab Lukas 6 ayat 38. Agak banyak ya ayatnya hari ini. Belajar kita bersama-sama supaya kita paham tentang kasih ini. Karena kasih ini penting gitu loh. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa di hari-hari terakhir kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita harus belajar tentang pengertian kasih ini supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Nah, di sini disampaikan di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, di sini dibilang segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita berikan, sama seperti suatu kita menabur benih. Nah, mungkin kalau yang suka bercocok tanam, menanam bunga atau yang bertani pasti paham dengan ayat ini. Nah, setiap kita menabur pasti kita akan menuai gitu loh. Tidak ada orang yang menabur yang tidak menuai. Kita pasti menuai. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita taburkan, apapun yang kita berikan, itu pasti akan kembali kepada kita. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu loh. Jadi makanya di sini disebutkan bahwa berilah dan kamu akan diberi. Nah, suatu kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Nah, mungkin enggak melalui orang yang kita tolong ya. Dengan mungkin kita hari ini memberi kepada si A gitu. Nah, belum tentu nanti si A ini akan memberi kepada kita. Mungkin kita dapatnya dari si C atau dari si Z. Nah, seperti itu. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, itu pasti akan kembali kepada kita. Karena setiap benih yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai kembali gitu loh. Jadi, jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk memberi. Karena setiap pemberian yang kita berikan itu pasti akan kembali kepada kita. Nah, jadi hidup ini tidak indah kalau kita tidak memberi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam Alkitab juga dicatat bahwa orang yang memberi itu lebih bahagia daripada orang yang menerima. Nah, saya juga dulu nggak paham dengan ayat ini karena awalnya juga saya orangnya pelit ya kan. Mungkin bukan cuma pelit, kikir gitu, perhitungan gitu. Tapi saya belajar bahwa ketika kita memberi, ada sukacita tersendiri loh suatu kita memberi. Nah, mungkin suatu kita memberi, orang bahagia dengan apa yang kita berikan kepada orang tersebut dan melihat kebahagiaan dia itu, kita sendiri pun ikut bahagia gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita membuat orang bersukacita, ketika kita membuat orang berbahagia, justru yang lebih berbahagia itu kita gitu loh. Jadi mungkin kalau belum dipraktekkan mungkin belum paham ya. Tapi nanti suatu kita mengalaminya, kita akan tahu bahwa arti dari berbahagia bersama dengan orang yang berbahagia itu benar-benar benar-benar luar biasa banget gitu loh. Nah, kenapa? Karena suatu kita melihat orang berbahagia, suatu kita melihat orang bersukacita, dan kita bersukacita dan sukacita kita itu lebih lagi gitu loh. Dan kita akan menemukan bahwa kita tidak akan menjadi orang yang pelit lagi gitu loh. Kenapa? Karena suatu kita berbagi dengan orang, suatu kita membantu orang lain gitu loh, dan dia bersukacita dengan apa yang kita lakukan, kita justru yang memberi ini yang lebih bersukacita gitu loh. Dan suatu kita nanti mengalami hal itu, kita akan lebih lagi untuk mau melakukan kebaikan dan kebaikan. Nah, jadi yang pertama tadi kasih itu adalah memberi, giving. Nah, jadi jangan kita hidup untuk diri kita sendiri dan jangan pelit. Belajarlah untuk memberi. Nah, yang kedua sharing. Nah, sharing ini kita berbagi gitu loh. Berbagi ini mungkin contoh sederhananya seperti ini. Kita nih pergi ke sekolah atau kita pergi ke kantor, kita bawa bontot, ya kan?
Mungkin kita bawa bontot, kita masak dari rumah, udah kita siapin ya kan yang enak-enak, nah segala macam. Nah pas sampai di sekolah atau di kantor, kita pas mau makan siang ya kan, teman kita nggak bawa makanan gitu loh. Teman kita nggak bawa makanan, pas dia mau beli makanan, makan siangnya hujan turun dengan sederas-derasnya. Nah jadi kan kita melihat makanan kita, aduh ini kayaknya makanan ini nggak cukup deh. Soalnya kan lagi lapar-laparnya gitu, dan makanan ini kayaknya hanya cukup buat saya sendiri. Tapi sewaktu kita melihat teman kita juga lapar dan dia nggak punya makanan, dan hati kita tergerak oleh belas kasihan, dan akhirnya kita berbagi dengan dia. Ya udah deh, makanan saya kita bagi 2, kita kongsian aja. Nah seperti itu. Nah jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga tidak hidup buat diri kita sendiri, kita peduli dengan orang lain. Nah, jadi berbagi itu seperti itu gitu loh. Kita mau berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain gitu loh. Jadi bukan hanya kita mementingkan terserah kalau dia mau lapar terserah situ, kenapa nggak persiapan dari tadi gitu kan. Yang penting kan saya kenyang. Nah, kayak seperti itu. Nah, orang yang berbagi itu dia sama-sama gitu loh, sama-sama bisa menikmati walaupun sedikit, yang penting sama-sama bisa makan. Nah seperti itu. Nah Yesus juga seperti itu. Suatu Yesus hidup di dunia, dia bersama dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun. Bisa bayangin nggak? Yesus itu hidup bersama dengan mereka, kemana-mana selalu bersama gitu loh. Pergi pelayanan ya kan, pergi mungkin tinggal bersama. Nah seperti itu. Nah bisa bayangin nggak? Apa yang mereka punya itu mereka pasti bagi bersama gitu loh. Jadi tidak ada satupun yang hidup untuk dirinya sendiri. Oh ini punya saya, ini punya aku, ini nggak bisa. Ini hanya buat diriku. Nggak seperti itu gitu loh. Nah jadi Yesus juga memberikan teladan seperti itu. Dia berbagi, dia memberikan hidupnya bagi murid-muridnya gitu loh. Apapun yang dia punya, dia bagi dengan murid-muridnya. Nah dan kehidupan jemaat yang mula-mula juga seperti itu. Di mana setiap orang gitu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nah untuk lebih jelasnya boleh kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Hidup yang berbagi itu adalah hidup yang didasarkan atas kasih. Karena hanya orang-orang yang mengasihi, hanya orang-orang yang mengasihi sajalah yang mau berbagi dalam suka dan duka, berbagi dalam cinta dan kasih sayang. Nah, kita lihat di Kisah 2 ayat 41 sampai 42. Di sini dibilang Kisah 2 ayat 41 sampai 42. Nah, kita baca di sini ayatnya Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ayat 43-nya sampai 45 ya Kak. Yang 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi segala kepunyaan mereka itu menjadi kepunyaan bersama. Jadi tidak ada lagi aku dan aku, tapi semuanya tentang kita gitu loh. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri gitu loh. Berbagi itu kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, dunia ini rasanya sepi banget gitu loh. Karena hidup berbagi itu lebih indah daripada hidup untuk diri sendiri. Bener nggak kakak-kakak dan abang-abang? Bang Abdi bener nggak bang? Bang Abdi serius sekali. Jadi hidup berbagi itu apapun yang kita miliki, kita tidak lagi merasa bahwa ini untukku, ini kepunyaanku, ini untukku sendiri. Tidak seperti itu, tapi kita belajar untuk oh si ini kan perlu ini, oh teman saya ini butuh ini, teman saya ini butuh ini. Kita jadi orang yang peduli dengan
dengan kebutuhan dan keperluan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan hidup untuk diri kita sendiri. Jangan menjadi orang yang egois, jangan menjadi orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi hiduplah berbagi, karena hidup berbagi itu indah. Amin. Dan yang ketiga ini sacrifice. Mungkin kalau yang namanya memberi dan berbagi, saya sendiri ya kan memahami tentang pengertian ini lebih cepat ya kan. Maksudnya kan memberi bisa ya kan, saya punya ini saya berilah. Kalau saya nggak punya, nggak mungkin saya beri, karena kita kan bisa memberi dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita punya kasih, maka kita akan memberi kasih. Tapi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan bisa memberi kasih kepada orang lain. Nah, berbagi juga seperti itu. Mungkin kita bisa, saya kan punya sekian ya kan, saya bagikan setengah deh sama dia, atau mungkin seperti satu pertiganya saya berikan sama dia, jadi 2/3 masih punya saya. Nah, tapi yang namanya berkorban itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Nah, pengertian berkorban ini saya sendiri juga baru dapatkan sekitar bulan 2 kemarin gitu loh, karena saya juga belum terlalu paham ya berkorban itu seperti apa gitu, karena selama ini saya kan pengertian saya kalau yang namanya kasih itu memberi dan berbagi, oke lah, udah paham lah gitu. Tapi yang namanya berkorban, saya sendiri masih belajar sampai akhirnya di bulan 2 kemarin Tuhan kasih hikmah dan kasih pengertian kepada saya tentang apa arti berkorban. Jadi waktu itu saya juga lagi merenungkan gitu loh, apa sih Tuhan maksudnya tentang berkorban ini, sampai Tuhan berikan kepada saya hikmat seperti ini. Kalau memberi itu ya, kita punya uang 100.000. Nah, tiba-tiba ada datang orang kepada kita dan dia bilang, saya butuh banget 20.000, saya perlu sekali 20.000 gitu kan. Nah, akhirnya kita berikan kepada dia 20.000, kita masih ada sisa tuh 80.000. Nah, mungkin memberi seperti itu tidak berat bagi kita. Kenapa? Karena kita berikan cuma 20.000, kita masih punya 80.000. Nah, berbagi juga seperti itu. Tapi yang namanya berkorban, kita punya uang 100.000, kita butuh nih 100.000-nya. Tapi ada orang datang kepada kita dan dia bilang sama kita, dia sangat membutuhkan uang 100.000 ini gitu loh. Nah, kira-kira nih ya, kalau kita masih waras dan pakai logika, mau nggak kita berikan yang 100.000 ini sama mereka, sama orang yang membutuhkan tadi? Kita nih posisinya perlu uang 100.000 ini, dan tiba-tiba datang orang kepada kita dan dia bilang, saya sangat butuh uang 100.000 ini, sangat butuh sekali gitu loh. Nah, dan Tuhan kasih hikmat itu kepada saya. Sewaktu kita mau melepaskan 100.000 ini buat dia, itulah namanya berkorban. Kenapa? Karena kita tidak melihat kebutuhan kita lagi yang paling utama, tapi kebutuhan orang lain yang lebih utama. Nah, itulah yang Yesus lakukan juga buat kita gitu loh. Nah, kita bisa buka di Filipi 2 ayat 6-8. Yesus melakukan karya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu dia memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, di sini disebutkan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya gitu loh. Dia tidak mempertahankan nyawanya, dia tidak mempertahankan hidupnya gitu loh, tapi dia memberikannya. Nah, di sini disebutkan lagi di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ke-8, ayat yang ke-8-nya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah karya terbesar yang Yesus lakukan buat kita semua. Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi kita, dia katakan bahwa dia mencintai kita, dia katakan bahwa kita berharga, dia katakan bahwa kita biji matanya, dia katakan bahwa kita sahabat-sahabatnya. Dan dia dia katakan itu bukan hanya sekedar ucapan belaka gitu loh. Tapi Yesus memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita sebagai bukti dari kasihnya buat kita. Nah, itulah pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa yang dilakukan bagi kita semua, sehingga kita boleh
beroleh keselamatan. Nah, kita juga boleh belajar dari Perjanjian Lama apa yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat kepada Nabi Elia. Kita boleh baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Di sini agak panjang ayatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh perempuan janda di Sarfat ini. Bagaimana dia dengan imannya gitu loh, melakukan apa yang Nabi Elia perintahkan untuk dia lakukan. Nah, di sini kita baca dari yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi Nabi Elia minta dibuatkan sepotong roti kepada janda tersebut. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi di sini kondisinya, janda ini tidak punya roti. Dia katakan bahwa dia tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, yang hanya cukup untuk membuatkan roti bagi dia dan bagi anaknya. Dan setelah dia membuat roti itu, mereka tidak punya apa-apa lagi dan mereka akan mati karena begitu dahsyatnya kelaparan yang terjadi di negeri tersebut gitu loh. Nah, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Nah, Nabi Elia ini tetap ngotot gitu loh. Dia bilang sama janda ini sudah bilang, saya tidak punya apa-apa lagi, saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang hanya cukup untuk membuat roti untuk saya dan anak saya, dan setelah itu kami berdua akan mati. Tapi Nabi Elia bilang kepada dia, buatlah terlebih dahulu. Buat untuk Nabi Elia bilang bahwa janda itu harus membuat dulu untuk dia gitu loh. Jadi kalau kita nih di posisi janda ini, kira-kira kita marah nggak sama Nabi Elia? Saya sudah sampaikan loh, saya sudah jujur loh, saya nggak punya lagi apa-apa, yang saya punya cuma ini, dan ini hanya cukup buat keluarga saya, hanya cukup untuk saya. Masa sih Nabi ini nggak tahu gitu loh, dan maksa harus buat untuk dia terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan pembacaannya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi janda ini diperintahkan oleh Nabi Elia untuk membuat dulu roti tersebut buat dia, baru buat si janda ini dan bagi anaknya. Ayat yang ke-14 kita lihat, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, jadi Nabi Elia sampaikan kepada janda ini, buat dulu buat aku, baru nanti untukmu dan anakmu. Karena Tuhan berfirman bahwa tepung dan minyak itu tidak akan berkurang dan tidak akan habis gitu loh, sampai nanti ada hujan turun ke atas muka bumi. Nah, kira-kira nih kalau kita jadi janda ini, kita percaya nggak dengan apa yang Nabi Elia sampaikan? Karena pada waktu itu kemarau loh, musim kemarau yang sangat panjang, dan sudah tidak mungkin air pun sudah susah gitu loh, tanaman sudah tidak ada lagi yang tumbuh. Tapi perempuan ini dengan imannya gitu loh, dia belajar untuk taat dengan apa yang Nabi Elia sampaikan. Jadi kita harus belajar bahwa sewaktu kita taat gitu loh, maka akan ada mujizat gitu loh, mujizat terjadi. Jadi makanya kan di Ibrani bilang iman adalah
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu loh. Jadi sekalipun kita tidak melihat, kita harus belajar untuk taat gitu loh, untuk percaya. Nah itulah iman. Jadi suatu kita punya iman, maka mujizat terjadi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Elia itu terjadi. Mungkin tadi kalau janda ini tidak taat, dia nggak percaya sama Nabi Elia, ya kan? Dia cuman dia mengusir Nabi Elia dan dia makan, dia buat tepung itu dan buat roti dari tepung itu untuk dia dan untuk anaknya. Mungkin benar seperti yang dia bilang, mereka berdua akan mati gitu loh. Tapi sewaktu dia taat, maka mujizat terjadi. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Mereka berkecukupan, mereka dicukupkan dan tidak kekurangan. Nah ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi di sini kita belajar bahwa sewaktu kita berkorban, percayalah bahwa apa yang kita korbankan itu tidak akan sia-sia gitu loh. Tuhan tidak akan menutup matanya buat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi malu, tidak gitu loh. Tapi sewaktu kita belajar untuk hidup tidak untuk diri kita sendiri, maka kita juga akan melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu benar-benar akan terjadi. Gitu. Jadi mari kita belajar bersama-sama bahwa kita hidup ini tidak untuk diri kita sendiri gitu loh, tapi kita hidup untuk berbagi, untuk memberi dan juga untuk berkorban bagi orang lain gitu. Jadi kenapa? Karena sewaktu kita berkorban, sewaktu kita berbagi, sewaktu kita memberi, maka kita sebenarnya sudah sudah mungkin tanpa kita sadari apa yang kita lakukan itu sudah menolong orang gitu loh, menolong orang keluar dari kesusahannya. Kadang kita tidak tahu loh, sewaktu kita memberi, sewaktu kita berbagi, sewaktu kita berkorban, mungkin orang yang kita bantu itu gitu loh, mungkin sedang dalam susah-susahnya dan pertolongan kita itu mungkin membawa dia kepada kehidupan gitu loh. Mungkin seperti tadi yang dilakukan oleh Nabi Elia ini. Mungkin kalau Nabi Elia tidak datang kepada janda itu, mungkin janda itu sama anaknya itu mungkin akan mati gitu loh. Tapi sewaktu Nabi Elia datang gitu loh, Nabi Elia datang, ada kehidupan gitu loh. Dan juga sewaktu janda ini taat, maka mujizat juga terjadi bagi dia dan keluarganya. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk kita tidak hidup bagi diri kita sendiri gitu loh. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar kita kata-kata puitis atau kata-kata yang kita ucapkan kepada orang gitu kan. Maksudnya mungkin kita gampang aja mengatakan kepada orang, ya aku mengasihimu, aku sayang samamu, aku mencintaimu gitu. Tapi benar nggak yang kita lakukan itu sesuai dengan dengan perbuatan kita? Karena di dalam kasih itu tidak ada tuntutan. Di dalam kasih itu tidak ada kalau kita mengasihi, kita tidak pernah menuntut gitu loh. Karena saya dapatkan bahwa kasih itu semuanya tentang memberi dan memberi, berbagi dan berbagi, berkorban dan berkorban. Jadi di dalam kasih tidak ada tuntutan. Jadi kalau kita masih suka menuntut gitu loh, maunya kan dia begini, maunya kan begini, harusnya kan dia paham, harusnya kan dia mengerti, itu namanya bukan kasih gitu loh. Kenapa? Karena dalam kasih itu tidak ada satupun tuntutan. Sama seperti Yesus. Yesus kan bisa aja bilang sama kita, saya sudah mati loh buat kalian semua. Hei umat manusia, saya sudah mati buat kalian, saya sudah mati buat kamu, dan buat kamu. Kalau kamu tidak bertobat juga. Nah, Yesus tidak bilang seperti itu gitu loh. Tapi Yesus bilang apa? Dia memberikan kepada kita free will gitu loh. Nah, dia berikan kepada kita kehendak bebas gitu loh. Kita boleh memilih gitu loh. Kita menerima kasihnya Yesus atau tidak. Nah, jadi mari kita belajar bersama-sama. Jangan setelah kita berbuat baik kepada orang, ya kan, kita sudah memberi, ya kan, kita sudah sharing hidup kita dengan orang, kita sudah berkorban kepada orang lain. Habis itu kita nuntut gitu loh. Aku kan kemarin sudah menolong kamu, sudah membantu kamu, sudah berkorban buat kamu.
Masa kamu sih nggak ingat balas jasa, balas budi? Nah, bukan seperti itu. Kasih tidak seperti itu gitu loh. Kasih itu suatu kita melakukannya, setelah kita melakukannya kita melupakannya. Amin. Kita lakukan dan kita melupakannya. Kita lakukan dan kita melupakannya. Amin. Jadi jangan kita mengharapkan balasan ya, mengharapkan balasan dari apa yang kita lakukan kepada orang lain gitu loh. Itu bukan kasih namanya. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam kasih tidak ada tuntutan. Tidak ada apa ya? Apalagi ya Bang dalam kasih itu Bang? Enggak ada apa Kak maksudnya Kak? Dalam kasih itu dia tidak mengharapkan balasan yang mungkin yang sudah pernah menikah lah. Bang Abdi kayak mana Bang Abdi? Kan biasanya kan kalau kita menuntut pengen begini, maunya kan dia paham aku, maunya kan dia kan biasanya kan kalau begitu kan bukan kasih ya kan Bang. Pasti kan kalau namanya kasih itu ya kita tetap melakukan yang terbaik, memberi, berbagi. Apa Bang? Ya tidak pamrih, benar, tidak pamrih, benar. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas gitu, dengan rela, tidak pamrih. Jadi suatu orang yang kita bantu ini, suatu orang yang kita tolong, itu pun tidak membalas kebaikan kita tidak sakit hati gitu loh. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, suatu kita sudah melakukan kebaikan, berbagi dengan dia, menolong dia, membantu dia, kita melupakannya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melihat semua yang kita lakukan dan Tuhan yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi tetaplah hidup dalam kasih, tetaplah kita hidup dengan memberi, berbagi, dan berkorban. Jangan hidup untuk diri kita sendiri dan jangan jadi orang yang egois. Intinya kasih itu tetap berbuat baik karena suatu kita berbuat baik maka akan ada keindahan di situ. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini kepada kita semua. Mari kita hidup dalam kasih dan marilah kita menjadi duta-duta Kristus dengan hidup dalam kasih, karena Yesus itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Jadi supaya orang-orang yang melihat kita boleh mengenal Kristus melalui hidup kita, karena kita punya kasih dalam diri kita. Nah seperti saya bilang tadi bahwa intinya kasih itu memberi, dan memberi. Jadi tidak ada tuntutan di dalam kasih. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita Tuhan itu sesuatu yang spesial buat kita gitu loh. Tuhan itu pribadi yang berharga buat kita. Hidup kita buat Tuhan, maka kita tidak akan tidak akan lelah-lelah gitu loh untuk melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Mungkin kita banyak alasan kan, kurang waktu lah, banyak pekerjaan lah, capek lah, lelah, begini segala macam. Tidak gitu loh. Kenapa? Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan tetap melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan gitu loh. Jadi mari kita hidup di dalam kasih, mari kita tetap memberi, tetap berbagi, dan tetap berkorban. Dan jadilah pelaku-pelaku kasih dalam hidup kita. Terima kasih, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Benar Tuhan, kami belajar bersama-sama bahwa kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan segala yang terbaik Tuhan yang Engkau miliki bagi kami. Dan biar kami juga Tuhan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sama seperti apa yang Kau lakukan Tuhan, biar kami juga belajar untuk berbagi hidup kami dengan orang lain. Biar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang hidup untuk diri kami sendiri. Tapi biar kami Tuhan dipenuhi oleh kasih-Mu, dan kami melepaskan kasih kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami tidak hidup menjadi orang yang egois Tuhan, tapi biar Tuhan kami hidup menjadi orang yang mencintai Tuhan, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan biar kami
berani Tuhan melepaskan Tuhan apa yang kami miliki Tuhan, dan berbagi Tuhan apa yang kami miliki dengan orang-orang yang ada di sekitar kami dan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi namamu, dan biar hanya namamu yang ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu, selamat bermalam minggu. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.